Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Dalam episode kali ini, kita akan mengungkap hal-hal yang masih jarang diketahui tentang kematian Kahar Muzakkar. Bagaimana detik-detik kematian Kahar Muzakkar versi pemerintah? Dan bagaimana pula tanggapan orang-orang kepercayaan yang pernah bertemu Kahar beberapa hari sebelum peristiwa penembakan itu terjadi? Benarkah Kahar Muzakkar yang tertembak ketika itu? Di video ini kita akan mengungkap fakta lain seputar kematian Kahar Muzakkar. Namun sebelumnya, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan video-video selanjutnya. Keseluruhan mujahidin Ansarullah, keseluruhan umat Islam di daerah Kombat 1 Lempu Batang hendaknya tetap mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Sultan Hasanuddin, mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Peta Penggawai, mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan Bugis Makassar dan pahlawan-pahlawan Islam lainnya di daratan Sulawesi Selatan. Perjuangan cita-cita DITII tetap tegak dan berjalan terus di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia, membela kebenaran dan keadilan, insya Allah. Pemberontakan Kahar Muzakkar merupakan pemberontakan paling lama yang terjadi di Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pemberontakan ini terjadi sekitar tahun 1950 sampai 1965. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa pemberontakan ini bermula dari kekecewaan Kahar Muzakkar atas beberapa peristiwa dalam kemiliteran. Bermula ketika pembentukan Brigade 16. Brigade ini dibentuk dengan maksud untuk menyatukan semua kekuatan pasukan dari seberang. Berdasarkan surat keputusan Markas Besar Tentara, Kahar lantas ditunjuk menjadi Komandan Persiapan TRI Sulawesi dengan pangkat Letnan Kolonel. Namun, setelah terbentuk dan dilakukan reorganisasi menjadi brigade, justru Letnan Kolonel JF Waraula yang diangkat menjadi Komandan Brigade 16. Sementara Letnan Kolonel Kahar Muzakkar hanya diangkat menjadi wakil komandan Brigade 16. Kekecewaan ini bisa dimaklumi sebab dari seluruh personel Brigade 16, sebagian besar merupakan pasukan Kahar Muzakkar. Mencermati kondisi ini, pihak Kahar melihat bahwa pengangkatan Waro sebagai komandan Brigade 16 dilatar belakangi karena kesukuan. Sementara dari pihak Markas Besar Tentara menyebutkan bahwa pengangkatan itu tidaklah berlatar kesukuan, melainkan terutama pada pertimbangan kemampuan teknis militer berdasarkan pendidikan militer formal. Orang-orang yang berasal dari Manado, Minahasa saat itu memang beberapa yang memiliki pendidikan militer formal.
Bahkan Letnan Kolonel Lembong yang rencana akan menggantikan Warou pernah terlibat dalam Perang Dunia Kedua saat membantu tentara Inggris. Sementara itu, Kahar Muzakkar tidak memiliki pengetahuan teknis militer melalui pendidikan formal. Kendati Kahar memiliki pasukan paling besar dalam Brigade 16, namun itu tidak menjadi pertimbangan yang dapat menguatkan posisinya menduduki jabatan Komandan Brigade 16. Setelah agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948, Kahar Muzakkar akhirnya melepaskan jabatannya sebagai Wakil Komandan Brigade 16. Kahar kemudian diberi tugas oleh Kolonel Bambang Supeno untuk membentuk Komando Grup Seberang yang meliputi Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan Sulawesi. Dengan tugas barunya itu, Kahar kemudian mempersiapkan tenaga-tenaga terlatih yang menjadi kader-kader militer untuk tugas teritorial di daerah-daerah yang menjadi wilayah operasinya. Dari sinilah kemudian pengaruh Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan menjadi sangat besar. Hal ini antara lain disebabkan Kaharlah yang pertama menggembleng pemuda-pemuda asal Sulawesi Selatan, utamanya yang berasal dari penjara Nusa Kambangan. Hal ini juga diungkapkan Saleh Lahade yang dimuat dalam Pewarta Surabaya tanggal 15 September 1951. Menurutnya, Kaharlah yang pertama mengirim pemuda-pemuda untuk berjuang ke Sulawesi Selatan. Kahar pula yang melepaskan tawanan Belanda dan Jepang di Nusa Kambangan dan dikirim ke Sulawesi Selatan. Namun dalam perkembangannya, grup yang dipimpinnya ini kemudian dihapus. Penghapusan ini dilatar belakangi adanya reorganisasi di tubuh militer. Selain itu, terjadi pula persaingan di internal Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI di markas besar antara Kolonel Bambang Supeno CS dan Kolonel Nasution CS, yang kemudian melahirkan peristiwa 17 Oktober 1952. Akibat intrik ini, Kolonel Supeno yang selama ini menjadi jaringan kuat Kahar di markas besar, akhirnya tak mampu mempertahankan keberadaan Komando Grup Seberang. Sejak itulah, Letnan Kolonel Kahar Muzakkar menjadi perwira tanpa jabatan. Ia pun kemudian terisolasi di lingkungan pimpinan APRI hingga saat Kahar dikirim ke Sulawesi Selatan oleh markas besar APRI pada tahun 1950. Di Makassar, Kahar ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan KGSS yang menuntut agar dijelmakan menjadi Divisi Hasanuddin dengan menetapkan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar sebagai Komandan Divisi. Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS merupakan kelaskaran yang dibentuk pada bulan Agustus 1949 dalam sebuah konferensi komandan-komandan laskar yang dilakukan di Maros. KGSS yang diwakili oleh Letnan 1 Saleh Shahban menuntut agar semua anggota KGSS diterima sebagai anggota APRI. Sebagai pengambil inisiatif reorganisasi dan pembentukan KGSS, Kahar Muzakkar berusaha mencari jalan yang terbaik. Setelah melakukan pembicaraan dengan komandan-komandan batalion KGSS,
Kahar kemudian menemui Kolonel Kawilarang sebagai Panglima TT7 Wirabuana untuk melaporkan hasil pembicaraan tersebut. Akan tetapi, laporan Kahar tidak ditanggapi positif oleh Kawilarang. Bahkan sebaliknya, dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1950 yang juga dihadiri Kahar Musakkar, Panglima Kawilarang mengeluarkan dekrit yang menjadi pemicu kemarahan besar Kahar Musakkar. Dekrit yang dikenal dengan Dekrit Kawilarang ini menyebutkan bahwa KGSS dan organisasi gerilya lainnya di luar APRIS dianggap telah bubar. Pertimbangan Kahar Musakkar agar semua pasukan KGSS dapat menjadi anggota APRIS tanpa syarat apapun, mengingat jasa-jasa pasukan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, tidak diindahkan Kawilarang. Mendengar pernyataan Kawilarang yang seperti tidak menghargai pasukan KGSS membuat kemarahan Kahar Musakkar memuncak. Kahar Musakkar pun spontan berdiri lalu mencopot dan menghempaskan pangkatnya di hadapan Kawilarang. Kejadian ini diungkapkan Andi Selle dalam buku Abdul Kahar Musakkar dari Patriot hingga Pemberontak karya Anhar Gonggong. Sejak saat itu pula, Letnan Kolonel Kahar Musakkar tak pernah lagi kembali ke dalam lingkungan organik APRI. Kahar Musakkar pun mulai memimpin pemberontakan, dan pada tanggal 7 Agustus 1953, Kahar Musakkar menyatakan bergabung dengan Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Kahar pun kemudian membentuk Partai Pancasila Indonesia yang kemudian diubah menjadi Partai Islam Revolusioner. Sejak saat itu, pemerintah terus melakukan pengejaran terhadap Kahar Musakkar. Berbagai upaya pun terus dilakukan, termasuk melakukan negosiasi agar Kahar dan pasukannya mau bergabung kembali dengan pemerintah Republik Indonesia. Setelah melakukan setidaknya 11 operasi militer, barulah pemerintah berhasil melumpuhkan pemberontakan Kahar Musakkar. Puncaknya saat dilakukan operasi kilat yang berlangsung sejak tahun 1964 sampai 1965. Setelah sekitar 1 tahun operasi kilat berlangsung, barulah pada tanggal 3 Maret 1965 Kahar dinyatakan tertembak mati dalam penyergapan di sekitar Sungai Lasolo. Pemberontakan yang dilakukannya selama kurang lebih 15 tahun membuat nama Kahar Musakkar tidak bisa hilang dari ingatan masyarakat Sulawesi Selatan. Nama Kahar Musakkar sampai saat ini melegenda, khususnya di Sulawesi Selatan. Terlebih lagi, Kahar Musakkar merupakan orang yang pertama di Sulawesi Selatan yang memiliki pangkat tertinggi di militer dan memiliki banyak pengikut yang setia kepadanya. Kematian Kahar Musakkar yang ditembak di Lasolo ternyata masih menyimpan banyak misteri. Benarkah yang ditembak di Lasolo adalah Kahar Musakkar? Ataukah ada rekayasa yang dilakukan antara M. Yusuf dengan Kahar Musakkar? Mengingat hubungan keduanya yang sangat dekat, terlebih besarnya jasa Kahar Musakkar terhadap karir militer M. Yusuf. Salah seorang pengawal Kahar yang juga merupakan pasukan Momok Merah yang enggan disebut namanya menceritakan, saat bertemu Kahar di Makalua, ia diperintahkan untuk masuk ke kota
mencari berbagai keperluan untuk perjalanan jauh. Sebagai orang kepercayaan sekaligus orang yang biasa diminta Kahar untuk memijitnya, tanpa banyak bertanya, ia pun masuk ke kota mencari barang-barang yang diperintahkan Kahar. Berdasarkan penuturannya, saat kembali ke Makalua, ia membawa selebaran yang ditemukannya di perjalanan. Selebaran itu berisi tentang tertembaknya Kahar Musakkar. Kahar yang membaca selebaran itu hanya terdiam sejenak sambil mengangguk-angguk. Setelah menyerahkan kembali selebaran itu, Kahar pun menjelaskan akan pergi jauh dan tak perlu dicari. Nanti jika tiba waktunya, dialah yang akan mencari semua pasukannya. Hal senada juga diungkapkan salah seorang yang pernah menjadi jaksa agung dalam pemerintahan Kahar bernama Harun al-Rashid. Berdasarkan penuturannya, beberapa hari sebelum peristiwa penembakan itu, ia bertemu Kahar Musakkar. Dalam pertemuan itu, Kahar mengatakan akan pergi jauh, tetapi Kahar tak memberitahukan kepadanya kemana tujuan kepergiannya. Kahar Musakkar hanya memberi nama rahasia kepadanya untuk digunakan setelah pertemuan itu. Jika ada yang menyebut nama itu, maka itu adalah utusannya atau dirinya sendiri seandainya Harun al-Rashid tak lagi mengenalinya. Nama itu adalah Pinol untuk nama rahasia Kahar dan Pinor untuk nama rahasia Harun. Dalam pertemuan itu, Kahar berpesan bahwa beberapa hari setelah kepergiannya nanti akan ada pesawat yang menyebarkan selebaran dari udara. Isi selebaran itu menyatakan bahwa Kahar telah tertembak mati. Berdasarkan informasi ini, sangat jelas bahwa yang ditembak mati ketika itu bukanlah Kahar Musakkar. Tentu saja ini sangat berbeda dengan keterangan pemerintah yang menyebutkan bahwa orang yang tertembak di Lasolo adalah Kahar Musakkar. Menurut keterangan Harun al-Rashid, memang ada beberapa orang yang mirip dengan Kahar, baik wajah maupun tingginya. Jumlahnya sekitar 4 atau 5 orang yang memang disiapkan sebagai pengganti Kahar jika benar-benar diperlukan. Mereka berasal dari beberapa daerah, termasuk yang berasal dari daerah Lasolo. Meski demikian, Harun al-Rashid tidak dapat memastikan siapa sebenarnya yang tertembak di Lasolo ketika itu. Saat melakukan wawancara dengan beberapa pengikut Kahar, khususnya mengenai kematian Kahar dengan memperlihatkan foto jenazah Kahar Musakkar, namun tak satu pun yang menjawab bahwa jenazah yang ada di foto itu adalah Kahar Musakkar. Mereka semua hanya menangis dan menggeleng saat ditanya apakah itu benar-benar foto Kahar Musakkar. Kematian Kahar Musakkar sampai saat ini masih menjadi misteri. Kalaupun bukan Kahar yang tertembak ketika itu, sampai sekarang pun tak ada yang mengetahui keberadaannya. Dan apabila benar-benar Kahar yang tertembak di Lasolo, hingga saat ini pun tak ada yang mengetahui di mana Kahar dimakamkan. Bahkan keluarganya tak satu pun yang mengetahui di mana makamnya. Tak ada yang mengetahui pasti siapa sesungguhnya yang ditembak oleh Kopral Sadeli di Lasolo ketika itu. Dua fakta yang berbeda mengenai kematian Kahar telah membuktikan bahwa keberadaan Kahar Musakkar benar-benar misterius.
Kedekatan Kahar dengan M. Yusuf yang saat itu menjabat sebagai Pangdam Hasanuddin tak dapat dipungkiri telah memunculkan banyak spekulasi tentang kematian Kahar Muzakkar. Mungkinkah M. Yusuf tega menghabisi nyawa orang yang berjasa dalam hidupnya? Rahasia kematian Kahar Muzakkar masih tersimpan rapi hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Sewaktu Corrie van Steenhuis, istri kedua Kahar, mendatanginya, M. Yusuf yang saat itu menjabat ketua BPK hanya mengatakan, "Biarlah semua itu urusan negara. Pulanglah dan besarkan anak-anakmu dengan baik." Rahasia yang dipegang oleh Jenderal M. Yusuf tentang kematian Kahar Muzakkar persis dengan rahasia Super Semar asli yang sampai saat ini juga belum diketahui keberadaannya. Bagaimanapun, Kahar Muzakkar akan terus menjadi legenda, terlepas dari kontroversi yang menyelimuti sosoknya hingga saat ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.